Oke, jadi cerita ini kejadian sama perempuan, kita sebut aja namanya Ika. Ika itu umur 18 tahun dan tinggalnya di Bandung. Ada satu malam di mana Ika tuh mimpi, dia lagi jalan sama warga-warga desanya. Di mimpi itu Ika nggak tahu tuh tujuan mereka mau kemana, tapi yang dia lihat mereka ngelewatin kebun teh yang luas. Oke. Di situ Ika masuk ke terowongan, tapi terowongan itu tuh terbuat dari daun dan akar-akaran yang ngelingkar terus ngebentuk terowongan. Nah, Ika dikasih tahu jalan sama teman-temannya dia buat lewat jalan yang ada danau warna biru terang. Terus setelah Ika ngelewatin danau itu, ternyata Ika sampai di kampungnya dia sendiri. Tapi nggak tahu kenapa, kampung itu tuh beda dan cuma ada satu rumah. Terus rumah itu tuh lumayan luas dan besar. Dan begitu dia masuk, dia tuh langsung sadar kalau itu tuh kampung tempat neneknya tinggal. Pas udah di dalam rumah neneknya, gak tahu kenapa Ika tuh ngerasa nyaman banget di rumah neneknya. Dan di situ si Ika nih ngomong ke temennya, aku nggak mau pulang, mau di sini aja, enak tempatnya. Nah setelah Ika ngomong gitu, Ika tuh kayak ngerasa ketiduran di dalam mimpinya. Oke. Terus pas kebangun di mimpinya ini, yang tadinya rumah neneknya tuh banyak orang, tiba-tiba tuh kosong, gak ada siapapun. Di situ Ika mulai panik, dia nyari ke semua tempat, tapi gak ada satu orang pun. Dan pas Ika keluar dari rumah itu, Ika tuh ketemu sama perempuan yang ternyata tetangganya dia, pakai baju merah dan celana hijau. Terus ada juga satu laki-laki dan kakek-kakek yang pakai baju serba hitam dan jenggotnya tuh putih. Di situ Ika langsung nanya ke kakek-kakek ini, "Kek, orang-orang yang lain kemana? Aku mau pulang." Terus dijawab sama kakeknya, "Kamu udah gak bisa pulang lagi ke rumah kamu, nak. Kamu udah harus tinggal di sini." Ya. Terus laki-laki itu yang tadi ketemu sama Ika tuh ngomong, "Ya udah, kamu mau pulang, cepet pulang, jangan lama-lama. Terus jangan juga lihat ke belakang, biar kita aja yang jadi tumbal." Kita tuh maksudnya si laki-laki itu sama perempuan yang dia lihat Ika. Terus di situ Ika langsung nyari jalan keluar sama perempuan yang tadi. Ika mulai jalan ke danau biru itu. Terus setelah dia lewat, tiba-tiba dia tuh ada di depan gang rumahnya. Dan pas Ika udah seneng, dia mau ngomong tuh ke perempuan itu. Tapi tiba-tiba perempuan itu tuh hilang. Pas Ika masuk rumah, semua orang tuh lagi nangis sambil melukin Ika. Dan neneknya Ika tuh ngomong ke Ika kalau ternyata dia tuh udah meninggal seminggu. Hah? Di situ dia langsung pingsan dan pas dia bangun, dia udah ada di kamar. Ika di situ bangun dari mimpinya dia, badannya bener-bener full sama keringatnya dia sendiri. Dan 2 hari kemudian ada kecelakaan laki-laki umur 18 tahun di depan gang rumahnya. Persis pas Ika datang, keadaannya dia tuh meninggal dengan kondisi kepalanya tuh hancur. Di situ Ika nggak bisa ngelihat muka laki-laki ini, tapi Ika tuh yakin banget kalau laki-laki ini tuh yang ada di mimpinya dia. Semenjak hari itu tuh perasaannya Ika kayak bersalah banget. Terus Ika tuh selalu pengen minta maaf lah ke cowok itu. Dan setelah 1 minggu dari kejadian itu, sekitar jam 5 pagi, Ika nih kebangun. Dia dengar ada suara benturan kenceng. Kata neneknya dia, ada kecelakaan di depan kantor desa. Ika langsung ke sana tuh buat ngeliat. Dan pas dia lihat, ternyata ada minibus yang nabrak gerbang kantor desa. Nah di situ ada 5 orang luka-luka dan 1 korban yang ketabrak, badannya tuh hancur gak berbentuk. Tapi orang yang ketabrak ini tuh gak ada setetes darah pun yang ngalir. Dan setelah semua orang ngeliat, ada 1 laki-laki yang ngebuka penutup jasadnya. Terus di situ laki-lakinya tuh langsung duduk terus nangis-nangis. Karena ternyata korban perempuan itu pakai baju merah dan hijau, ternyata tuh istrinya dia sendiri. Aduh. Dan itu tetangganya Ika yang ada di mimpi dia itu, sosok perempuan itu. Wow. Di situ Ika bener-bener lemes ngedengar kalau itu tuh orang yang ada di mimpinya dia. Jadi mereka berdua, laki-laki sama perempuan yang jadi korban kecelakaan ini adalah orang yang nyelamatin Ika dan rela jadi tumbal. Terus udah nih, pas lagi mandiin jenazah, ada 2 orang yang kesurupan. Terus tiba-tiba ada yang satu tuh bilang gini, "Ini aku sakit, kepala aku sakit, kaki aku gak ada, mata aku gak ada, tolong cariin mata aku, titip juga anak aku." Jadi si roh almarhum perempuan itu masuk ke badan orang itu. Terus 1 orang lagi yang kesurupan tuh bilang,
Iya, emang itu semua perbuatan aku. Aku yang udah bawa dia, aku udah ngincer manusia itu, sambil nunjuk ke Ika. Tapi kenapa dua manusia itu ngelindungin dia? Aku butuh satu tumbal lagi, aku mau perempuan. Dan setelah itu, Ika tuh langsung lari ke rumahnya dia. Dia gak berani keluar rumah, dan dia langsung pergi ke bapaknya, yang kebetulan juga dukun. Terus bapaknya tuh bilang, kamu gak bakal kenapa-kenapa, lebih baik kamu ikut makamin tetangga itu dan ikut upacara pembersihan jalan. Dan singkat cerita, diturutin tuh sama Ika. Nah, setelah kepergian almarhum, satu kampung tuh nerima teror dari sosok perempuan itu. Bahkan Ika sendiri pun ngalamin berkali-kali. Dan pernah satu kali pas maghrib, Ika tuh pergi ke warung. Pas pulang dari warung, Ika jalan sambil nunduk karena lagi main HP. Tanpa sadar, si Ika nih papasan sama perempuan itu. Dan dia bilang, Ika mau kemana? Dijawab sama Ika, dari warung. Di situ Ika gak sadar. Dan pas udah sampai rumah, dia tuh baru sadar kalau yang nanya dia itu tuh sosok perempuan yang udah meninggal itu. Oh shit. Nah, beberapa warga tuh juga nyeritain hal mistisnya. Tapi untungnya sesudah 40 hari kematian almarhum, semua tuh udah hilang. Sekarang udah gak ada lagi teror. Tapi setiap Ika ngelihat rumah almarhum, Ika tuh selalu ngelihat kalau rumah itu tuh kayak gak ada yang nempatin. Rumahnya tuh kosong, kayak udah ditinggal puluhan tahun. Padahal di dalam rumah itu masih ada suami, ibu, dan anaknya almarhum. Tapi yang sedihnya lagi, mata sosok perempuan itu tuh sampai sekarang masih belum ketemu dan gak tahu hilang kemana.